Kitabihil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu as-sa'ah hatta la yuqala fil haqqi Allah Allah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah salat subuh Masjid An-Nur Komplek KJMI yang dimuliakan oleh Allah ini, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpah ruahkan begitu banyak karunia nikmat-nikmatnya kepada kita semua, mulai dari nikmat umur, nikmat sehat, nikmat harta, nikmat ilmu dan nikmat-nikmat yang lainnya, hingga ke nikmat yang paling utama yaitu nikmat iman dan Islam. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, figur manusia pilihan Allah yang telah menyantarkan umat manusia minal zulumati ilan nur, yaitu dari alam kegelapan atau jahiliyah atau kebodohan menuju alam cahaya, yaitu alam iman dan ilmu pengetahuan. Atas dasar itulah kita selaku umatnya beliau sudah selayaknya untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan iman dan takwa yang sesungguh-sungguhnya, yaitu dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan, serta iman dan takwa yang dapat menggugah kesadaran diri kita sendiri akan betapa pentingnya memelihara ibadah sholat, khususnya ibadah sholat wajib yang 5 waktu dalam sehari semalam. Karena ibadah sholat ini adalah merupakan perkara yang pertama yang akan dihisab di akhirat nanti. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Inna awala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah min amalihi sholat. Sesungguhnya amal yang pertama akan dihisab pada seorang hamba Allah di hari kiamat, yaitu tentang sholatnya, khususnya sholat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarul mukminin rahimakumullah, sholat menurut lugah atau menurut bahasa artinya doa, dan kalau menurut istilah yaitu suatu ibadah yang diajarkan oleh ajaran Islam yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Kemudian sholat juga dalam posisinya adalah berfungsi sebagai jembatan komunikasi langsung antara seorang hamba dengan sang penciptanya, yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tak heran kalau ada para ulama yang menyatakan as-sholatu mi'rajul mu'minin, sholat itu mi'rajnya orang-orang yang beriman kepada Allah. Di dalam sholat tersebut terdapat beberapa hikmah dan rahasia yang mungkin banyak atau ada sebagian dari kita yang belum tahu. Dan di antara hikmah-hikmahnya itu, di dalam sholat itu terdapat fadilah atau keutamaan. Di antara keutamaannya adalah yang pertama, sholat itu merupakan cirinya orang Islam yang taat kepada perintah Allah. Karena sholat itu sendiri merupakan penghambaan atau penyerahan diri dengan tulus, yang diikuti dengan pengakuan lahir dan batin dan bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan yang wajib disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innani Allah la ilaha illa ana fa'budni waqimis shalah. Surat Toha ayat 14. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, yang tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah
dan jadikan sholat agar kalian mengingat aku. Tuh surat Toha ayat 14. Oleh karena itu, kalau kita melihat ada orang yang sedang berdiri, ruku, sujud di dalam masjid, kita tidak perlu bertanya lagi ke orang tersebut bahwa dia orang Islam atau bukan. Itulah cirinya orang Islam, karena sekarang ini atau cirinya orang Islam itu salah satunya suka sholat. Kalau dia sholat, dia itu orang Islam. Bahkan Rasulullah SAW lebih tegas lagi di dalam sabdanya. Baina rajul wa baina syirki wa kufri tarkus sholat. Pembeda antara orang muslim dengan kemusyrikan dan kekufuran adalah dalam hal meninggalkan sholat. Jadi cirinya orang Islam itu yaitu salah satunya suka menegakkan sholat, suka memelihara sholat. Itulah orang Islam. Kemudian keutamaan atau fadilah berikutnya yaitu bahwa sholat itu merupakan tiangnya agama. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad hadamaddin, faqad aqamaddin, faman tarakahu faqad hadamaddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Barang siapa yang telah menegakkannya, berarti dia sudah menegakkan agamanya. Dan barang siapa yang meninggalkannya, meninggalkan sholat maksudnya, berarti dia telah merobohkan agamanya. Itu fadilah yang kedua. Kemudian fadilah atau keutamaan yang ketiga yaitu sholat itu adalah merupakan keberuntungan bagi orang-orang yang beriman. Yang mana? Yaitu yang sholatnya khusyuk. Allah SWT berfirman, pada aflahal mu'minuna alladziina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman yang ketika sholatnya khusyuk. Beruntung. Bahkan dalam surat Al-Baqarah ayat 238 Allah SWT berfirman, hafidhu ala salawati wa salatul wusta wa qumu lillahi qanitin. Sadaqallahul adzim. Pelihara semua sholatmu dan sholat wusta, dan tegakkan sholat itu karena Allah dengan khusyuk. Selalu Allah mengakhirinya dengan khusyuk, supaya sholatnya itu nyampe di hadapan Allah. Walaupun Allah tahu, tapi maksudnya ketika kita berhadapan dengan Allah tentunya harus khusyuk. Kita berhadapan dengan pembesar aja khusyuk, apalagi dengan Allah. Kemudian keutamaannya keempat yaitu bahwa sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Sebagaimana di dalam Al-Quran telah difirmankan, yaitu dalam surat Al-Ankabut ayat 45, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sadaqallahul adzim. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Dan dengan mengingat Allah atau dengan sholat, maka keutamaannya lebih besar dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ya. Jadi ibadah sholat ini lebih utama dibanding ibadah-ibadah yang lainnya. Jadi nilainya lebih utama, bisa kita nanti setelah ini kita bahas. Nilainya itu lebih utama dari ibadah yang lainnya. Walaupun ibadah-ibadah yang lainnya pun tetap hakikatnya akan bermuara kepada Allah Subhanahu wa taala juga. Itu diantara fadilah-fadilah atau keutamaan dari ibadah sholat. Nah, di dalam ibadah sholat pun ada keistimewaan. Di antaranya yang pertama, penyampaian wahyunya atau penyampaian perintahnya, yaitu sangat diistimewakan sekali. Untuk kita ketahui saja bahwa seluruh perintah Allah yang diberikan kepada baginda Rasulullah SAW, yaitu ketika beliau sedang berada di bumi, kecuali perintah sholat.
yaitu disampaikannya ketika beliau berada di ruang angkasa atau di Sidratul Muntaha. Ini keistimewaannya. Hanya perintah sholat yang disampaikannya ketika Rasulullah tidak ada di bumi. Kemudian keistimewaan berikutnya apa saja dari sholat? Yaitu sholat itu khususnya yang 5 waktu dalam sehari semalam itu dapat menghapus dosa antar waktu sholat, seperti dari zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh, subuh ke zuhur lagi. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, masalus sholatil khamsi kama salinahin jarin gomrin bagi ahadikum yaksilu minhu yawmin kulla yawmin khamsa marat. Perumpamaan sholat yang 5 waktu itu, ini artinya perumpamaan sholat yang 5 waktu itu diibaratkan sungai, sebuah sungai yang banyak airnya melimpah di dekat pintu-pintu rumah kalian, dan kalian mandi dengan air tersebut sehari 5 kali. Perasaan kita mandi sehari 2 atau 3 kali aja udah bersih, ini 5 kali. Apalagi menurut Rasulullah, kalau kita pandai memelihara sholat wajib yang 5 waktu khususnya, itu akan menghapus dosa antar waktu sholat. Dari sini muncul pertanyaan, dosa yang seperti apa Ustaz? Yaitu dosa-dosa kecil, di antaranya dosa-dosa yang tidak kita ketahui. Karena dosa besar tetap akan diperhitungkan oleh Allah SWT di yaumil hisab nanti. Itu di antara keistimewaannya. Kemudian keistimewaan berikutnya, bahwasanya sholat itu akan menjadikan jasmani dan rohaninya orang yang melaksanakannya itu menjadi sehat. Ada seorang profesor doktor dari Harvard University, Amerika. Beliau bernama Profesor Dr. Herbert Benson. Beliau adalah seorang ahli anatomi tubuh dan kejiwaan. Beliau penasaran menyelidiki tentang sholatnya orang Islam. Dan setelah sekian lama beliau meneliti, di akhir penelitiannya beliau pun mengeluarkan statementnya atau pernyataannya. Muslim prayer makes good on keeping their body health, but even more good on keeping their psychotherapy. Yang artinya, sholatnya orang Islam itu bagus sekali atau baik sekali untuk memelihara kesehatan tubuhnya, dan bahkan akan lebih bagus lagi atau lebih baik lagi untuk memelihara kesehatan jiwanya. Dan alhamdulillah tidak lama kemudian si profesor tersebut menjadi Muslim. Ini diantara keistimewaan ibadah sholat. Dari mulai gerakan, bacaan dan segalanya banyak mengandung hikmah dan rahasia. Masyarul mukminin wal mukminat jamaah Masjid An-Nur yang dirahmati Allah, tidak hanya cukup sampai di situ. Bahwa di dalam ibadah sholat pun banyak mengandung rahasia. Dan mungkin yang ini tidak semua umat Islam mengetahui. Kalau kayak tadi fadilah atau keutamaan, dan dengan banyak Pak Ustaz yang telah menyampaikan. Kalau yang rahasia ini belum tentu semuanya tahu. Nah itu di antara rahasianya yaitu sholat wajib yang 5 waktu itu dapat menahan alam semesta ini dari datangnya kiamat kubro. Mana dalilnya Ustaz? Alhamdulillah syaitan rajim. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sadaqallahu. Sesungguhnya sholat bagi orang-orang yang beriman itu telah ditentukan waktunya. Mari kita bahas. Ketika sholat zuhur, waktu sholat zuhur sudah masuk di Indonesia, namun di negara bagian baratnya belum, seperti Kamboja, Laos, Burma belum, dan sekitarnya. Namun beberapa saat kemudian baru masuklah di negara-negara tersebut seperti Thailand, Kamboja dan sekitarnya, baru masuklah waktu sholat zuhur. Namun di sebelah baratnya seperti India, Pakistan
dan sekelilingnya belum masuk sholat zuhur. Dan setelah beberapa saat kemudian baru masuklah waktu sholat zuhur di negara India dan sekitarnya. Tetapi di Arab Saudi dan sekitarnya belum. Dan beberapa saat kemudian baru masuklah waktu sholat zuhur di Arab Saudi dan sekitarnya. Tetapi di Afrika bagian barat dan Eropa belum. Namun beberapa saat kemudian baru masuklah waktu sholat zuhur di Eropa dan Afrika Barat. Tetapi di sebelah baratnya, yaitu di Samudra Atlantik, belum. Dan ketika masuk waktu zuhur di persis di atas lautan atau Samudra Atlantik, padahal di situ tidak ada orang Islam, bahkan kehidupan manusia pun tidak ada. Jangan khawatir. Umat Islam yang berada di Rusia bagian timur sedang melaksanakan sholat isya. Jadi tetap ada yang mengerjakan sholat. Ketika waktu sholat zuhur sudah masuk di atas daratan Amerika, di Arab Saudi dan sekitarnya sedang melaksanakan sholat isya. Dan bahkan sebagian umat Islam yang berada di Indonesia sedang mempersiapkan sholat sunnah tahajud. Semuanya itu terus terjadi berulang-ulang, seolah-olah tidak ada sesaat pun waktu yang bolong, melainkan di situ ada umat Islam yang sedang mendirikan sholat. Inilah rahasianya, sehingga alam semesta ini tidak akan dihancurkan oleh Allah SWT selama masa dari sholat. Dukungan dalil terhadap surat An-Nisa ayat 103 tadi, yaitu sabda Rasulullah SAW, la taqumu sa'ah hatta yuqala fil ardi Allah Allah. Kiamat itu tidak akan pernah terjadi kecuali di muka bumi ini sudah tidak ada lagi yang menyebut lafaz Allah Allah. Yang dimaksudkan dalam hadis lafaz Allah Allah di situ, yaitu ketika dalam sholat, coba perhatikan, setiap gerakan dalam sholat nama Allah selalu disebut. Takbiratul Allahu Akbar sampai salam Assalamualaikum warahmatullah, nama Allah disebut-sebut. Itu rahasianya sholat yang kita kerjakan. Sampai di sini mungkin ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana dengan para nabi yang sebelumnya? Apakah mereka juga melakukan sholat? Jawabnya adalah para ahli sejarah Muslim internasional telah meneliti bertahun-tahun, ternyata menemukan bahwa orang yang pertama menurut mereka, orang yang pertama menegakkan sholat subuh adalah Nabi Adam alaihissalam. Yaitu menurut mereka ketika bertemu dipertemukan oleh Allah dengan Siti Hawa di padang Arafah, di padang pertemuan. Ketika itu Nabi Adam memohon kepada Allah, ya Allah, rasa syukur apa yang harus hamba berikan kepada Engkau, karena Engkau adalah telah mempertemukan kembali dengan istriku Hawa. Maka Allah berfirman, kerjakan sholat 2 rakaat. Kejadian tersebut terjadi waktu fajar, yaitu waktu subuh. Kemudian begitu pun sholat zuhur. Menurut para ahli Muslim, mereka mengatakan bahwa orang yang pertama menegakkan sholat zuhur itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yaitu ketika penyembelihan putranya Nabi Ismail alaihissalam yang Allah ganti dengan seekor kibas, yaitu dengan seekor domba. Di situ bersyukur Nabi Ibrahim, ya Allah, rasa syukur apa yang harus hamba berikan kepada Engkau sehingga Engkau telah menyelamatkan anakku yang sematawayang dengan seekor domba kibas. Maka ketika itu Allah berfirman, kerjakan sholat 4 rakaat. Dan kejadian tersebut persis ketika matahari di atas kepalanya atau sedang tengah hari. Bagaimana dengan sholat asar? Sholat asar juga demikian. Menurut para ahli, bahwa orang yang pertama menegakkan sholat asar yaitu adalah Nabi Yunus.
Ketika Nabi Yunus di dalam perut ikan Nun, dia pun memohon ampunan kepada Allah karena telah meninggalkan umatnya tanpa izin kepada Allah. Akhirnya Allah ampuni dan dia akhirnya dikeluarkan lagi dari perut ikan di sebuah pantai. Dia pun memohon kepada Allah, rasa syukur apa yang harus aku berikan kepada Engkau ya Allah. Allah berfirman, memerintahkan tegakkan sholat 4 rakaat. Dan ketika itu ya di waktu Asyar. Bagaimana dengan sholat maghrib? Begitupun sholat maghrib. Orang yang pertama menegakkan sholat maghrib 3 rakaat yaitu Nabi Isa alaihissalam. Ketika beliau dikejar-kejar oleh tentara Romawi, akhirnya dia mengajak ibunya dan 3 sahabatnya, Peter, Jakobus, dan Yohanes ke daerah utara Palestina yang namanya Yudea, pedesaan Yudea. Kok Ustaz tahu? Saya tahu dari sumber yang dapat saya percaya. Dari laman debat saya ketika saya waktu itu ke Jerman. Dan dia menjadi mu'alaf. Alhamdulillah, dia memberitahu. Nah, ketika itu setelah selamat dari kejaran pembunuhan tentara Romawi yang dipimpin oleh Panglima Titus, baru Nabi Isa memohon kepada Allah, ya Allah, rasa syukur apa seperti para nabi sebelum. Kemudian Allah memerintahkan berfirman, tegakkan sholat 3 rakaat. Dan kejadiannya waktu itu ketika matahari sedang terbenam di ufuk barat, berarti sholat maghrib. Kemudian terakhir sholat isya. Siapakah dia yang pertama melaksanakan sholat isya? Yaitu Nabi Musa alaihissalam. Ketika Allah selamatkan dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya waktu menyeberangi Laut Merah, beliau pun berdoa sama Allah atau memohon kepada Allah, dan Allah pun memerintahkan maka tegakkan sholat 4 rakaat. Dan kejadiannya persis di waktu Isya. Para jamaah, kaum mukminin wal mukminat yang dirahmati oleh Allah, itu tadi menurut Al-Quran atau menurut ajaran Islam bahwa mereka para nabi itu menegakkan sholat. Apakah sekarang mungkin ada yang bertanya, apakah di kitab lain ada? Ada. Seperti di kitab Taurat contoh. Torah Exodus pasal 34 ayat 8. Immediately Moses knelt down to the ground and then bowed down worshiping. Segeralah Musa berlutut ke tanah dan berdoa. Lalu dia bersujud ke tanah dan berdoa. Berdiri, rukuk, berlutut dan sujud. Itu dan berdoa. Siap? Gerakan kita berdoa subhana rabbiyal azim, sujud subhana rabbiyal azim. Di Taurat ada Exodus pasal 34 ayat 8. Bagaimana dengan nabi yang lain? Contoh lain, Nabi Daud alaihissalam. Di dalam kitab Jabur ada namanya surat Psalm pasal 95 ayat 6. Di situ menyebutkan, "Come in, let us go down to the ground and worship Him. Kneel in front of the Lord who made us." Masuklah, mari kita bersujud menyembah Allah. Kita berrukuk di hadapan Allah yang telah menciptakan kita. Jadi ada berdiri, rukuk atau berlutut dan ada sujud. Mereka juga. Di kitab lain juga disebutkan. Bagaimana dengan Nabi Isa alaihissalam? Sama seperti di Mark pasal 11 ayat 25. Luke pasal 22 ayat 41, kemudian Mark pasal 14 ayat 35. Ketika Isa berdiri untuk berdoa, lalu dia berlutut ke tanah dan berdoa. Lalu dia maju sedikit, kemudian bersujud ke tanah dan berdoa. Semua ada berdiri, berlutut atau rukuk dan ada sujudnya dan ada doanya. Persis yang kita lakukan tadi sholat subuh. Semuanya sama. Dengan demikian maka semua sholat para nabi itu dirangkum sama Allah menjadi satu paket untuk selama 1 hari 1 malam
yaitu disampaikan kepada baginda Rasulullah SAW ketika peristiwa Isra Mi'raj. Jadi tidak ada lagi, itulah rahasianya sholat. Sehingga alam semesta ini tidak akan pernah kiamat, kata Rasulullah, kecuali sudah tidak ada lagi yang sholat di muka bumi ini. Itu rahasianya diantara sholat, ibadah sholat yang diadakan. Ini mungkin maaf baru disampaikan dan baru mendengar. Bahkan istri saya dan anak-anak saya, kalau saya nonton di TV setiap ceramah tidak ada yang menyampaikan seperti ini. Nah itu saya sampaikan apa supaya keimanan, mempertebal keimanan dan ketakwaan kita, betapa pentingnya memelihara ibadah sholat, khususnya ibadah sholat wajib yang 5 waktu dalam sehari semalam. Selain akan jiwa kita akan sehat, juga bahwa kita menyelamatkan atau kita menyelamatkan dari terjadinya kiamat kubur. Dalam sensus penduduk internasional pada bulan September tahun 2021 yang lalu, di situ dinyatakan bahwa penduduk dunia itu jumlahnya sekitar 7 miliar lebih dan umat Islamnya sekitar 1,8 miliar. Nah, kita anggap saja dari yang 1,8 miliar umat Islamnya hanya separuhnya atau hanya setengahnya yang taat memelihara sholat wajib yang 5 waktu, berarti cuma 9 miliar. Dengan demikian, yang 9 miliar umat Islam yang taat melaksanakan ibadah sholat, khususnya memelihara sholat yang wajib yang 5 waktu sehari semalam, berarti dalam seharinya telah menyelamatkan 6 miliar lebih manusia. Masya Allah. Persis apa yang difirmankan oleh Allah SWT di surat Al-Ankabut ayat 45 tadi, bahwa dengan sholat maka keutamaannya lebih besar dari ibadah yang lainnya. Ini dia. Jadi kalau kita memelihara sholat yang 5 waktu dalam sehari semalam saja, miliaran pahala yang kita dapatkan. Itu baru menyelamatkan manusia. Belum lagi kelompok hewan diselamatkan. Belum lagi yang diselamatkan kelompok tumbuhan. Bahkan miliaran benda-benda langit di ruang angkasa diselamatkan oleh orang yang suka melaksanakan sholat, khususnya memelihara sholat wajib yang 5 waktu dalam sehari semalam. Itulah di antara rahasianya. Oleh karena itu, mari kita pelihara sholat kita, khususnya sholat wajib yang 5 waktu dalam sehari semalam. Karena sholat itu bukanlah hanya menggerakkan anggota badan semata, tapi dari semua gerakan dan bacaannya banyak mengandung hikmah dan rahasia yang sangat menakjubkan. Demikian apa yang saya dapat sampaikan. Semoga akan bermanfaat bagi kita semua, akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Betapa hebatnya, betapa beruntungnya orang yang selalu menegakkan sholat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.